the fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian emisi gas buang pada unit kendaraan mobil Suzuki R3 yang menggunakan bahan bakar Pertalite. Untuk pengujiannya yaitu pada putaran 800 rpm atau idle. Kemudian untuk pengujian yang pertama yaitu filter udara dalam keadaan kotor, belum dibersihkan, dan semua sensor terpasang dan bekerja dengan normal. Untuk pengujian yang kedua yaitu di mana filter udara sudah dalam keadaan bersih dan semua sensor terpasang dan bekerja dengan normal. Untuk pengujian yang ketiga yaitu di mana sensor ECT terlepas dan filter udara dalam keadaan bersih. Kemudian untuk pengujian yang keempat yaitu di mana sensor oksigen terlepas dan filter udara dalam keadaan bersih. Kemudian untuk pengujian yang kelima yaitu di mana relay radiator terlepas, kemudian mil tidak menyala dan semua sensor terpasang dan bekerja dengan normal. Oke, untuk persiapannya yaitu diperlukan yang pertama adalah ada APD, ada buku manual, ada job sheet, gas analyzer, dan scanner. Sudah memakai APD lengkap. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah memasang fender cover terlebih dahulu. Maka yang perlu kita lakukan yang pertama adalah untuk mengecek radiator dan ketinggian oli mesin. Masih ada, dan coolant masih ada. Kemudian kita cek ketinggian oli mesin.
mesin sampai mencapai suhu kerja mesin. Di sini sudah ada gas analyzer, yaitu untuk menguji emisi gas buang pada kendaraan. Bisa dilihat ada beberapa tombol, yaitu ada 6. Yang pertama ada select, yaitu untuk memilih. Kemudian ada push, kemudian ada SC atau standby, kemudian ada enter, itu untuk memulai pengujian. Kemudian ada zero untuk kalibrasi, kemudian ada tombol print. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah memasang kabel power terlebih dahulu dari bagian belakang, kemudian memasang kabel selang yang untuk memasukkan ke saluran knalpot. Pasang terlebih dahulu kabel power untuk menghubungkan ke sumber listrik. Kemudian pasang selang yang menuju ke inlet. Setelah sudah, sambil menunggu, kemudian tekan zero untuk mengkalibrasi. Ketika sudah zero, nanti di sini ada bertuliskan ready dan ini 0, ini 0. Baru kita bisa untuk menggunakan alat gas analyzer. Oke, sudah ada tulisan zero. Nah, ini sudah ready, sudah bisa digunakan. Ini adalah melepas saluran pembuangan pada knalpot. Setelah itu pasang lubang knalpot sedalam 20 sampai 30 cm. Oke, sudah terpasang. Sudah terpasang. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran pertama sudah selesai. Kemudian lanjut pengukuran yang kedua, yaitu matikan kendaraan terlebih dahulu, baru kemudian bersihkan filter udara. Setelah sudah dibersihkan, baru lanjut untuk pengujian emisi gas buang. Matikan kendaraan.
Ya, setelah filter udara sudah dibersihkan dan semua sensor masih bekerja dengan normal dan terpasang semua, maka langkah selanjutnya adalah untuk pengukuran emisi gas buang yang kedua. Tangan dibersihkan lagi. Nah, untuk pengukuran yang kedua sudah selesai, maka dilanjutkan untuk pengukuran yang ketiga, yaitu sensor ECT dilepas dan filter udara
sudah tidak ada. Kembali. Selanjutnya untuk pengukuran yang keempat, di mana sensor oksigen terlepas dan filter udara dalam keadaan bersih. Oke, selanjutnya pelepasan sensor oksigen. Ya, sudah terlepas. Kita tekan enter. Kalau menunggu yang lain stabil, baru kita bisa tekan. Sudah stabil. Kita lipat lagi. Tekan mesin untuk memasang kembali sensor oksigen. Hapus. Sudah tidak ada trouble, kemudian kita kembali. Sudah, kemudian setelah itu melepas relay kipas pendingin radiator, baru kemudian bisa dilakukan pengujian emisi gas buang yang terakhir. Kita buka. Nah, di sini ada bertuliskan RDTR ini. RDTR ini yang ketiga. Kemudian kita taruh dulu, kemudian langsung kita lepas. Nah, ini
Kemudian hidupkan mesin. Dan tekan enter. Sampai menunggu angka yang stabil. Sampai menunggu angka stabil. Kembali. Kemudian matikan mesin kendaraan. Setelah itu baru untuk memasang kembali relay soket kipas pendingin radiator. Kita pasang kembali. Kemudian setelah itu baru untuk menghapus DTC pada memori ECU. Terlebih dahulu untuk menghidupkan mesin kendaraan. Ini fan control unit kita hapus. Kemudian kan, nah berarti sudah tidak ada lagi analisis DTC pada deskripsi. Itu berarti mesin sudah kembali normal dan semua sensor bekerja sesuai kondisi. Kemudian kita kembalikan. Kita matikan. Setelah itu kita juga perlu mematikan kendaraan. Ya, setelah alat gas analyzer dan scanner sudah saya rapikan kembali ke tempatnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah untuk pelepasan fender pada mobil.
Pada gambar tersebut, untuk tabel pencatatan data dapat dilihat bahwa unsur emisi CO pada pengukuran 1, di mana suhu mesin normal, semua sensor bekerja sesuai kondisi, dan filter udara dalam keadaan bersih, terlihat unsur CO 0,05%. Unsur CO pada pengukuran 2, di mana soket sensor temperatur mesin terlepas dan filter udara dalam keadaan bersih, terlihat 0,13%. Fungsi ECT sendiri adalah untuk mendeteksi suhu air radiator saat mulai panas dan mengirim sinyal ke ECU. Ketika ECT terlepas, maka akan berbunyi dingin dan menyebabkan sistem kontrol bahan bakar untuk menjalankan kaya. Maka unsur CO menjadi tinggi. Unsur CO pada pengukuran ketiga, di mana suhu mesin normal dan soket sensor lambda terlepas, lalu filter udara dalam keadaan bersih, terlihat 0,10%. Pada pengukuran keempat terlihat 0,13%, di mana soket terminal radiator terlepas, semua sensor terpasang dengan baik, mil tidak menyala, terjadi kenaikan pada unsur CO. Untuk pengukuran yang kelima, di mana semua sensor bekerja sesuai kondisi, tetapi filter udara masih kotor, kandungan unsur CO cenderung sama dengan pengukuran ketiga dan keempat. Kemudian untuk unsur emisi CO2 tidak terlalu terjadi perubahan signifikan. Selanjutnya, untuk unsur emisi HC pada pengukuran ke-1, filter udara sudah dibersihkan, terlihat 32 ppm. Jika dikomparasikan pengukuran kedua, di mana sensor ECT terlepas, terjadi kenaikan menjadi 54 ppm. Pada pengukuran ketiga terjadi kenaikan menjadi 95 ppm. Kemudian pada pengukuran keempat menjadi 193 ppm. Pada pengukuran yang kelima menjadi 63 ppm. Unsur HC yang tinggi dikarenakan bensin tidak terbakar seluruhnya. Semakin tinggi nilai HC, maka tenaga akan berkurang, konsumsi bahan bakar meningkat, begitu sebaliknya. Untuk unsur emisi NOx pada gas analyzer tidak terdeteksi. Kemudian untuk unsur emisi O2 terjadi perubahan yang sangat signifikan pada pengukuran ketiga, yaitu 0,70%, dan pengukuran keempat menjadi 2,62%. Fungsi sensor oksigen adalah untuk mendeteksi jumlah oksigen dalam gas buang dan mengirim sinyal ke ECM. Kemudian oleh ECM akan mengatur campuran bahan bakar udara ke tingkat yang optimal, di mana semua sensor oksigen terlepas dikarenakan tidak ada yang mendeteksi jumlah oksigen dan gas buang, dan tidak ada yang mengirim sinyal ke ECM, maka campuran bahan bakar tidak teratur dan tidak optimal. Sedangkan fungsi relay radiator adalah untuk menerima sinyal dari ECU yang dikirim oleh ECT, kemudian baru diteruskan ke kipas agar berputar. O2 yang besar menandakan campuran yang kurus, O2 yang rendah menandakan campuran kaya. Untuk unsur lambda, yaitu perbandingan jumlah udara yang masuk ke silinder dibagi jumlah udara teoretis. Dalam arti 1 kg bensin berbanding 14,7 kg udara. Untuk pengukuran unsur lambda, di mana jika lambda lebih besar dari 1, menandakan campuran kurus. Untuk AFR yang paling signifikan pada pengukuran ketiga dan keempat, di mana semakin tinggi angka AFR melebihi 14,7, dikatakan bahan bakar irit. Demikian analisis pengujian unsur emisi gas buang dari berbagai kondisi kerja mesin pada putaran stasioner 800 rpm yang menggunakan bahan pertalite. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.